mengucapkan salam hormat tersebut. Permintaan tema dari teman-teman panitia berhubungan dengan masalah Ramadan, karena Ramadan sudah sangat dekat ya. Maka mungkin kita akan berbicara seputar Ramadan. Jadi kalau kita mau memberikan judul mungkin menambah iman dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, memilih dari kalangan para malaikat itu ada Jibril alaihissalam sebagai pemimpin. Dan juga memilih Mikail sebagai wakilnya, memilih Israfil sebagai peniup sangkakala, dan disebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran. Padahal jumlah malaikat itu tidak terhingga jumlahnya. Setiap manusia didampingi minimal oleh 3 malaikat. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan 1 malaikat hafazah atau menjaga dia dari segala macam mara bahaya yang bisa menimpahnya. Kecuali kalau itu takdir Allah, baru kemudian malaikat tersebut berlepas diri. Ya, termasuk kalau ajalnya datang. Berarti kalau jumlah manusia kita populasikan sekarang sekitar 7,5 miliar kurang lebih, malaikat yang mendampingi manusia saya 3 kali lipat dari itu. Dan Nabi SAW mengatakan di langit ke-7 ada Baitul Ma'mur. Seperti kalau kita di muka bumi ini ada Ka'bah, tempat tawafnya manusia di Ka'bah itu. Kalau di Baitul Ma'mur langit ke-7 tempat tawafnya para malaikat. Kata Nabi SAW, Allah mengutus 70.000 malaikat yang tawaf setiap hari, pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Artinya cuma sekali tawaf. Selebihnya Allah ciptakan malaikat baru, terus begitu. Jadi jumlah mereka sangat banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih di antara mereka yang dijadikan sebagai pimpinan. Seperti kita sudah sebutkan namanya Jibril, Mikail, Israfil alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala juga memilih dari kalangan manusia kita orang-orang pilihannya, orang yang paling bersih hatinya, yang paling baik akhlaknya, dipilih menjadi rasul dan nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah mereka 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Dan yang wajib kita tahu kisahnya, ya, kita menjadikan sebagai suri toladan adalah 25 nabi dan rasul. Nah, itu sudah cukup mewakili penyampaian suri toladan dari mereka untuk kita contohi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memilih dari tempat ada Mekah dan Madinah. Semua muka bumi ini baik, Allah ciptakan memang bermanfaat. Hanya saja Allah muliakan Mekah dan Madinah, itu hak Allah. Begitu juga di kalangan atau di waktu, ya, Allah pilih dari hari, dari sepanjang pekan, hari Jumat yang paling mulia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang paling baik semenjak terbitnya dan terbenamnya matahari. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga, pada hari itu Adam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi, dan pada hari itu dia diwafatkan. Dan tidak terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Begitu juga Allah memilih bulan itu yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Nah, kita sekarang berada di akhir bulan Sya'ban. Berapa hari lagi kita akan masuk Ramadan, kemungkinan besar Ramadan di 1 Maret. Kita sekarang di akhir Februari. Artinya tinggal tunggu sepekan saja, kemungkinan besar di pekan depan, ya, mungkin hari Jumat, hari Sabtu itu sudah masuk Ramadan. Dan sangat cerdas kalau seorang muslim dan muslimah sudah punya persiapan untuk menyambut Ramadan itu. Tentu sangat beda orang yang mau umroh sama haji, dia sudah ikut manasik jauh sebelum acara pelaksanaan ibadah haji dan umroh, dia sudah banyak baca referensi, ya kan? Dia sudah coba melihat cuplikan-cuplikan, mungkin mengenal lebih dekat Ka'bah itu seperti apa, orang tahu seperti apa orang sa'i. Jadi dia sudah punya bekal. Beda dengan orang yang terjun bebas saja, belum pernah ke Mekah, belum pernah tahu bagaimana tahu sa'i, ya udah saya ikut aja deh. Manasiknya pun tidak hadir. Nah, itu akan seperti itu keadaan orang yang belajar seperti ini sebelum Ramadan. Oh, apa sih di Ramadan itu saya dapat apa? Apa yang harus saya kerjakan? Kita sudah bekali diri kita sehingga awal Ramadan kita sudah start dengan bekal-bekal tersebut. Akan beda dengan orang yang nanti aja deh Ramadan saya baru tahu, nanti ikutin arus aja. Itu akan beda. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran kenapa kita harus adakan taklim ini. Dan harusnya memang orang yang cerdas mengadakan persiapan-persiapan sebelum Ramadan. Ada 3 hal dalam ibadah, ibu-ibu sekalian, kalau ada pada Anda akan maksimal mendapatkan pahala dalam ibadah itu sendiri. Yang pertama, niatnya. Kalau kita niat jauh sebelum kita mengerjakan ibadah, contoh sebelum tidur di malam hari,
Ibu niat mau sholat malam. Niat ini akan mendatangkan pahala ibadah yang kita mau kerjakan walaupun belum kita kerjakan. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man hamma bihasanatin walam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mau mengerjakan satu perbuatan baik, Allah akan catatkan bagi dia niat pahala atau pahala ibadah itu walaupun dia belum mengerjakannya. Jadi kalau mau tidur malam, niat sholat tahajud. Walaupun nanti kebablasan tidur, gak sempat bangun, maka tetap dapat satu pahala sholat malam. Fa'in amilaha, kalau dia sempat kerjakan itu, kutiba lahu asyru adha'afiha, akan dicatat untuknya sampai 10 kali lipat. Jadi 10 kali sholat tahajud, bedanya hanya niat dengan tidak niat sebelum tidur gitu ya. Kalau ibu bangun malam, terus tiba-tiba, yaudah saya mau sholat deh, langsung dia kerjakan sholatnya, beda dengan orang yang dari malam sudah niat untuk mengerjakannya gitu ya. Akan dicatatkan baginya 10 kali lipat pahala. Tadi kalau kita kasih contoh sholat malam, berarti 10 kali sholat malam, ila sab'amiyah di'fin ila adha'afin katsira, sampai bisa 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi perbaiki niat. Jadi kita bagaimana mendahului semua itu dengan niat. Jadi sekarang kita niat, nanti kalau Ramadan datang saya mau maksimal ibadah. Nah itu niat. Bahasa kita sebenarnya itu supaya mudah difahami, sugesti. Ya, sugestinya gitu ya. Dan juga niat ini tidak boleh terkontaminasi dengan urusan dunia atau manusia. Biasa kalau kontaminasi dengan dunia atau manusia ini bisa riya atau ujub. Riya itu pamer karena manusia, ujub itu berbangga-bangga. Karena kalau dua hal ini ada bisa merusak keikhlasan kita. Kan itu. Kata Nabi Muhammad SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Sedikit aja hanya mau dipuji oleh orang, mengerjakan ibadah karena itu ya. Misalnya nanti ibu mau buat program buka puasain orang, terus kemudian niatnya memang untuk itu, untuk dipuji oleh tetangga, oleh keluarga, oleh lingkungan setempat, maka hilang pahalanya. Walaupun hanya terlintas sejenak ya, atau sepintas saja. Jadi perbaiki niat dan juga tuluskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab diterimanya amal. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Inna Allah la yakbalu amalan illa makana khalisan diwajhi. Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Nah ini yang pertama ibu jadikan bahan bakar untuk supaya nanti maksimal menyambut Ramadan dan beribadah. Niatnya harus baik, benar gitu ya. Karena Allah SWT. Yang kedua, ya, ibu marketingkan. Maksud marketing ini dipromosikan Ramadan itu. Mulai kita cari cuplikan-cuplikan ustadz-ustadz kita tentang Ramadan. Hadiri majelis ilmu seperti ini dan pada saat diizinkan sama panitia undang orang. Atau misalnya ibu mengetahui ada satu pengajian tentang Ramadan, kemudian hadir misalnya. Nah itu kita iklanin juga kepada teman-teman di grup. Kita seperti sedang memarketingkan itu dengan tujuan ada yang mudah-mudahan ada yang nyantol nih untuk datang tuh mendengarkan ilmu gitu kan, atau melihat cuplikan tersebut. Jadi nanti itu akan membantu kita melipat gandakan pahala yang tadinya misalnya 30 hari puasa Ramadan, tapi karena ada orang satu aja misalnya nyantol, dia sempat lihat cuplikan ceramah yang kita kirim atau artikel, atau kita sempat ada pengajian lalu dia hadir, dan ternyata dia nyantol, dia jadi semangat sambut Ramadan, maka kita dapat 60 pahala Ramadan, karena pahala dia kita dapat, kita akan menyebabkan dia termotivasi gitu ya. Nah kita marketingkan, itu kalau 1, kalau 10, kalau 100, kalau 1000, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Yang ketiga, kemasan, mengemas ibadah itu. Jadi kita harus bisa mengemasnya. Beda sekali orang yang bangun sholat malam, ya udah dia sholat aja. Dia pakai mukena yang ada, mungkin sudah, ini sering saya kasih di pengajian, mungkin sudah beberapa hari belum dicuci. Ada sejadah pakai, nggak ada ya sudah, sejadahnya juga mungkin sudah lama nggak dicuci. Dia baca ayat yang terlintas di benaknya misal. Beda pahalanya dengan orang yang dari malam hari sebelum tidur sudah disiapkan mukena yang wangi, habis dicuci, dibubui parfum, sejadahnya juga yang bagus, dibubui minyak wangi, jadi ibu kalau sujud ibu nyaman. Ibu sudah tentukan surah yang ibu mau baca. Nah beda pahalanya yang kedua sama yang pertama. Yang kedua ini dia mengemasnya, gitu kan. Nah kemasan terhadap ibadah puasa Ramadan nanti itu bisa kita lakukan, mengemasnya. Bukan hanya sekedar kita menahan haus, lapar, dan dahaga, tapi bagaimana
kita juga mengemasnya dengan kemasan yang lebih baik. Kita tampil dengan akhlak yang baik, ya kita menjauhi semua yang bisa merusak puasa itu. Ya itu semua bagian daripada kemasan, seperti orang tetap berdusta atau dia buat kemaksiatan misalnya selama puasa, itu kan semua mencoreng. Bahkan ada di antara dosa-dosa tersebut yang bisa membatalkan puasa gitu ya. Seperti sabda Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatan min fi an yada' ta'ama wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan dusta sementara dia puasa, maka Allah tidak punya hajat menilai lapar dan juga hausnya. Berarti kan ada perbaikan akhlak di situ. Nah itu kemasan. Jadi kita betul-betul menjaga diri kita, bukan hanya rasa lapar dan haus, tapi juga dari sikap kita. Ya, semua ikut berpuasa, matanya berpuasa, telinga berpuasa, lisan berpuasa, kemaluannya berpuasa, semua. Bukan hanya sekedar perut dari lapar dan haus. Nah itu juga termasuk kemasan dalam masalah puasa. Siapa yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih peluang-peluang ibadah dan dia maksimalkan, sebenarnya keberuntungan buat dia. Karena memang peluang kita untuk mengerjakan ibadah, ibu-ibu sekalian, hanya yang ke depan. Ke belakang sudah nggak bisa. Contoh misalnya, tadi malam misalnya ada orang di antara kita tidak sholat tahajud. Maaf, ini cuma contoh. Jangan, kalau berpapasan jangan ibu pikir saya tahu ibu nggak sholat malam, saya nggak kenal. Ya kita perlu jelasin karena kadang-kadang di ceramah ini sensitif. Ada saja yang dipelintir cari salah orang gitu ya. Sekarang contoh, ada seseorang semalam dia tidak sholat tahajud. Kemudian dia hadir pengajian begini, tiba-tiba tersentuh secara keimanan. Iya ya, ternyata sholat tahajud itu besar keutamanya, karena Ustadz sempat bilang ada hadis Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi dan Allah datang ini ke rumah kita di bumi. Kita kalau ke Istana Merdeka, pasti kita yang datang ke sana karena kita dipanggil oleh presiden. Ini Allah pencipta alam semesta datang ke rumah kita, maksud di bumi, nanya kepada malaikat, ada yang punya hajat gak? Disampaikan, saya penuhi. Ada yang minta tolong, saya tolong. Ada yang istighfar gak? Mohon maaf pemutihan dosanya, maka saya akan maafkan. Itu tiap malam terjadi. Kalau misalnya saya sebutkan hadis begini, terus ada yang bilang di sini yang hadir, oh enak banget ya kalau gitu saya harus sholat malam. Pertanyaan saya, apakah dia bisa kembali lagi mundur ke waktu tadi malam untuk sholat tahajud? Udah nggak bisa. Apa pesan yang saya sampaikan ibu-ibu sekalian? Selama ada kesempatan ibadah jangan disia-siakan, karena kita hanya bisa berbuat ke depan, kita nggak bisa mundur. Tadi kalau sholat asar ada orang masbuk 1 rakaat saja, dia nggak bisa bilang sama imam kembali dong ya ke takbiratul ihram pertama supaya saya tetap dicatat malaikat lengkap, tidak masuk 1 rakaat. Tidak bisa. 1 detik yang lalu saja nggak bisa kita perbaiki. Jadi jangan disia-siakan, mumpung di depan mata Ramadan. Kalau kita sampai padanya dan Allah masih berikan kita taufik beribadah, jangan disia-siakan. Waktu kosong ibu-ibu sekalian untuk digunakan semaksimal mungkin menutupi kekurangan kita yang lalu. Saya ulangi lagi. Waktu kosong bukan untuk dibuang-buang, untuk diisi kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Itu yang benar. Jadi kalau misalnya ibu lagi duduk nih, maaf mungkin suami sudah pergi kerja, anak-anak mungkin lagi sekolah, ibu sendiri di rumah, ibu merasa banyak waktu lowong. Itu bukan untuk dihabisin omong kosong gitu ya. Hanya untuk nonton-nonton misalnya, atau hanya ngobrol kosong, atau sengaja cari kontaknya ya, di HP, di kontak siapa temannya yang bermasalah nih. Kemudian mulai di WA sama dia, kamu ada masalah apa, curhat aja sama saya lagi kosong kok. Ini omong kosong ini. Akhirnya dia masuk ke alam pertengkaran orang sama suaminya, pertengkaran sama pembantunya, dia gibah, dia fitnah, dia nggak sadar jadi dosa. Ini keliru karena dia pikir waktu lowong itu untuk dihabiskan sia-sia. Enggak. Waktu lowong yang ada kalau Allah kasih justru untuk menutupi kekurangan kita yang lalu. Oh pernah saya ketinggalan sholat duha, ini masih waktu duha, kerjain duha sekarang. Bukan tarik duha itu sekarang dikerjain, bukan. Tapi karena dulu saya luput duha, saya bisa kerjain 2 rakaat, sekarang ini ada waktu duha. Saya sekarang sudah kerjain 2 rakaat, sekarang saya tambah 2 rakaat lagi deh. Kan duha itu hukumnya pendapat ulama yang kuat tidak ada batas waktu, tidak ada batas jumlahnya. Ibu bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 12, ya kan gitu. Seperti itulah para ulama salaf. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah ketinggalan sholat berjamaah sekali. Maka beliau menggantinya dengan sholat, bukan mengganti sebenarnya, kayak membayar tanda kutip kesalahan dia karena dia masuk masjid, imam sudah salam, tidak dapat berjamaah, dia sholat, tetap dia sholat gitu kan.
Tetapi untuk menutupi kekurangan itu, karena tidak bisa diperbaikin lagi, nggak bisa suruh imam kembali dari awal atau mundur waktu, dia ganti dengan semalam suntuk sholat. Tidak tidur sama sekali. Nah, waktu kosong itu dipakai begitu, Bu. Ya. Nanti di Ramadan ada waktu kosong, jangan cuma duduk. Buat aktivitas banyak sekali yang baik. Puasa itu justru sebenarnya membuat kita lebih rajin bergerak. Yang membuat orang bergerak itu kan banyak makan, banyak minum gitu kan. Tapi kalau kita lagi tidak ada makan dan minum, sekarang sudah di masa kita malah terkenal sekali kan. Orang yang berpuasa, berbagai macam istilah lah. Ada yang puasa 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang 18 jam. Bahkan secara penelitian sudah ada kalau 1,5 hari 36 jam itu lemaknya pasti kebakar, dipakai untuk kebutuhan tubuhnya. Jadi sebenarnya puasa itu justru sehat. Jangan jadi beban, seakan-akan puasa itu, oh ini kok puasa sebulan beban. Rasionalnya Bu, puasa Ramadan itu adalah masa servis tubuh. Kita lagi servis nih. Jadi 11 bulan ibu makan, minum, dingin, panas, asam, pedas, nggak kenal dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini kalau badan kita mesin rusak ini. Harus diservis. Ramadan itu servisnya. 11 bulan kita nggak puasa, sekarang 1 bulan ini puasa. Tapi kan Ustaz ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, itu yang kerjakan dan itu sunnah. Sekarang ini diwajibkan. Semua orang harus ikut gitu ya. Maka ini luar biasa nih. Ini adalah satu lembaga, tempat untuk kita justru ya training keimanan kita, menambah ilmu kita, menambah amal-amal saleh, menutupi apa yang kurang dulu, dan juga sekaligus untuk kesehatan. Ya, puasa itu sehat, gitu kan? Makanya waktu awal sekali disyariatkannya puasa Ramadan, ibu-ibu sekalian, itu terjadi perang Badar. Awal disyariatkan Ramadan itu, Ramadan ini sudah ada ya. Nama Ramadan itu kan salah satu dari bulan-bulan Hijriyah. Sebelum disyariatkan puasa di bulan Ramadan, nama Ramadan sudah ada. 12 bulan dari bulan Hijriyah sudah ada. Di fase Mekah 13 tahun Nabi SAW berdakwah, ada Ramadan tapi belum ada puasa. Kapan Ramadan disyariatkan? Tahun 2 Hijriyah. Waktu Nabi SAW mulai hijrah ke Madinah, tahun pertama belum ada. Tahun kedua Ramadan disyariatkannya Ramadan, puasa. Dan di pertengahan Ramadan Allah perintahkan melalui Rasulnya Muhammad SAW perang Badar. Tepatnya di tanggal 15 atau 16 Ramadan. Nah, di situ sahabat-sahabat pergi berjihad, berperang. Tidak mengganggu puasa mereka. Memang ada yang membatalkan puasa. Sampai sebagian sahabat mengatakan, waktu kami sedang perang Badar, ada di antara kami yang lanjutin puasanya, dan ada di antara kami yang membatalkan puasanya. Yang melanjutkan puasa tidak menyalahkan yang membatalkan karena jarak safar. Dari Madinah ke Badar itu jauh, 180 km kurang lebih. Dan orang yang membatalkan tidak menyalahkan orang yang puasa. Tapi disyariatkan pada saat itu dan ada jihad. Ada di antara sahabat yang berpuasa. Jadi puasa itu tidak harus jadi beban. Bulan ini adalah bulan kebaikan. Bulan di mana kita betul-betul mengikuti satu lembaga training terbesar di dunia. Pesertanya paling banyak. Trainernya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, staf-stafnya para malaikat. Kalau lagi nanti masuk 1 Ramadan, ibu ada di Indonesia, ibu ada di Australia, ibu ada di Eropa, ibu ada di Amerika, ada di Afrika, sama programnya massal. Semua umat Islam yang sudah balik mengikuti puasa di siang hari Ramadan, dosa kalau dia tinggalkan, karena ini rukun Islam, kewajiban. Kalau dia sudah balik, malam harinya mereka sholat tarawih. Kan gitu. Jadi ini lembaga training terbesar. Kalau Ramadan saja ibu nggak bisa berubah, kira-kira kapan ibu mau berubah nih? Kalau Ramadan saja tidak bertambah iman kita, ilmu kita, amal soleh kita, tidak tobat dari dosa-dosa, tidak berubah karakter-karakter kita, lalu kapan kita mau berubah? Ini lembaga training terbesar dunia. Karena ibu mau lari kemanapun di muka bumi ini, misalnya tidak mau ikuti program Ramadan dengan puasa Qiyamul Lail, tetap aja di negeri itu, selama ada musim mereka akan melakukan itu, dan Allah akan perlihatkan kepada kita. Ada kejadian nyata di Saudi, Bu. Seorang pengusaha besar di Saudi, dan dia ceritakan pengalaman dia gitu ya. Dia karena besarnya di Eropa, di Amerika, jadi nggak terlalu dekat dengan agama Islam. Dan dia merasa Ramadan itu beban buat dia. Selama 10 tahun berturut-turut nggak pernah puasa. Apa yang dia lakukan supaya keluarganya di Saudi nggak sorotin dia?
Setiap akhir Sya'ban kayak kita sekarang gini, dia ajak istri sama anaknya ke Eropa. Ya. Jadi supaya ada hukum musafir. Cari udzur supaya nggak puasa. Dia pulang nanti habis Idul Fitri. 10 tahun nggak pernah puasa. Dianggap itu puasa beban. Ya. Tentu kita sudah tahu secara kejiwaan kalau kita sedang melakukan satu perbuatan kayak ibu duduk ini pengajian, ibu jadi beban, ibu nggak betah duduk. Tapi kalau ibu enjoy saja, maka betah mau berapa lama pun. Kan begitu. Orang olahraga, orang masak, semua kalau dia nikmati akan berbeda. Intinya, subhanallah di tahun ke-11, Allah uji dia dengan penyakit. Dia kena penyakit perut, kalau datang perutnya suka kram. Kram sampai setengah jam dan dia kesakitan sekali. Karena dia punya uang banyak, dia konsultasi sama semua dokter terbaik dunia. Tapi nggak sembuh-sembuh. Terus saja nggak sembuh-sembuh. Berapa lama dia berobat nggak sembuh. Sampai dia datang ke satu dokter Katolik di Jerman. Kebetulan dokter spesialis penyakit dalam ini sudah lama mau masuk Islam. Dia selalu pelajari dalam bahasa Jerman, Al-Quran. Ada di laci dia, tempat dia praktek. Kalau lagi pasien tidak ada dibaca sama dia. Dia sudah lama terislam, tapi dia butuh satu pendongkrak nih, apa yang kira-kira mau dia syahadat. Yang terjadi, orang yang sedang tadi meninggalkan puasa 10 tahun itu, konsul sama dia. Dokter waktu cek, nama-nama dokter yang pernah didatangin, ini dokter internasional semua, terkenal spesialisnya. Secara internasional mereka sering kenal. Resep yang dikasih vitaminnya sudah paling bagus, ya kualitas nomor 1, obat-obat antibiotik dan segala macam sudah bagus. Dokternya berpikir ini ada masalah, bukan di penyakit orang ini. Ini ada sesuatu yang mungkin di luar daripada ilmu medis gitu. Dia tiba-tiba dokter tanya, Katolik tanya, Anda dari Saudi kan? Iya. Bukan Anda seorang Muslim? Dia bilang iya. Baik. Menurut saya, coba kata dokternya, tinggalkan, karena dia banyak baca tentang Islam. Coba tinggalkan semua obat-obat dan vitamin itu. Saran saya, kebetulan itu akhir Sya'ban kayak kita sekarang. Ini dia sudah berapa bulan sakit nih, 10 tahun ke-11 kena, dari setelah Idul Fitri dia sakit kram sampai menjelang bulan Sya'ban, mau menjelang Ramadan akan datang gitu ya. Lalu kata dokternya, setahu saya dalam Islam itu ada puasa, sebentar lagi kalian ini akan puasa. Saran saya tinggalkan semua antibiotik ini, vitamin ini semua, coba Anda terapi puasa itu. Padahal dokternya nggak tahu kalau dia tidak puasa 10 tahun. Begitu ceritanya. Akhirnya orang ini bilang baiklah, karena dia merasa sudah kesakitan. Itu kalau muncul sakitnya digambarkan sama dia susah sekali ditahan, kram, kesakitan dan tidak ada obatnya. Nanti dia hilang sendiri. Datang juga tiba-tiba. Dia cerita tentang diri, dia bilang begitu dokter itu mengatakan dan dia orang non muslim, saya kayak tersentuh secara keimanan dalam hati. Iya ya, kenapa selama ini saya tinggalkan puasa? Coba, dia bilang semenjak saya pulang dan saya niat mau kerjakan puasa itu, di saat itulah dari hari pertama Ramadan saya puasa, perang perut saya nggak pernah muncul sampai Idul Fitri. Setelah itu dia bilang, saya berangkat ke Jerman kembali ketemu sama dokter saya mengatakan terima kasih karena Anda sudah menyadarkan saya tentang agama saya. Perlu Anda tahu, saya Muslim tapi saya bukan orang yang patuh. 10 tahun saya nggak pernah puasa. Tapi begitu Anda ingatkan saya masalah puasa dan saya terapi, betul-betul penyakit itu hilang secara total. Di saat itu dokternya mengatakan, poin ini yang saya tunggu. Dia juga mau syahadat itu. Saya sudah lama nunggu ada satu kejadian yang bisa buat saya sudah lama mau masuk Islam, dikeluarkan Quran dari lacinya ini loh. Saya sudah lama belajar Islam. Maka dia syahadat. Tapi yang perlu kita tahu adalah Ramadan puasa itu bukan penyiksaan kok. Ya. Tidak ada orang mati karena puasa kan, kecuali ajalnya datang. Dan kalau ibu bisa mengatur niatnya tadi, sugestinya ya, semua akan mudah. Misal ibu makan sahur, walaupun cuma sebutir kurma, 2 butir kurma dengan seteguk air atau 1 gelas air. Kalau ibu niatnya, insya Allah ini sampai buka puasa. Sampai kok buka puasa. Bahkan kadang-kadang sudah buka puasa pun, kalau orang yang niatnya benar, mungkin cuma minum teh hangat, mungkin cuma minum sirup atau minum air dingin, makan berapa butir kurma sudah kenyang rasanya. Iya kan? Nah itu yang terjadi. Tapi kalau sugestinya makan sahur, wah ini kayaknya jam 11 sebentar saya lapar nih. Nah sampai jam 11 aja tuh motivasi dia, gitu kan. Jadi akhirnya jam 11 lapar benar. Juga dalam bicara itu ada masalah terapi keimanannya. Kalau masalah kesehatannya juga Bu ya. Ibu nanti kalau sahur atau buka puasa, jangan jadikan itu tanda kutip sebagai ajang balas dendam. Ya. Karena ini saya sudah berapa jam nggak makan nih. Akhirnya buka puasa berbagai macam warna ada di meja makan.
beli ini, pengen pengen itu. Ini akan mengurangi fungsi dari puasa Bapak Ibu tadi tuh, ya. Fungsi kan tadi kita kalau kita tidak makan berapa jam, itu justru kesempatan untuk pembakaran lemak itu yang di tubuh kita yang menumpuk gitu kan. Itu harusnya bisa. Bahkan dianjurkan oleh para pakar olahraga itu kalau mau setelah puasa itu sebelum buka olahraga dulu. Justru itu bagus. Pembakaran lemaknya maksimal gitu ya. Baru kemudian nanti buka puasa. Buka puasa pun Nabi SAW anjurkan. Sebaik-baik makanan buka puasa seorang muslim dan sahurnya, dua-duanya adalah kurma. Kurma bukan makanan berat. Walaupun boleh, bukan tidak boleh ya. Tapi cobalah ibu kontrol. Dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi SAW itu kalau buka puasa dengan rutabat. Kurma, beberapa butir kurma basah, kurma muda. Kalau tidak ada, baru tamarat, kurma-kurma kering. Kalau tidak ada, baru hasawat minal ma', beberapa teguk air. Nabi buka puasa begitu. Minum dulu, makan dulu kurma, baca bismillah. Setelah itu baru baca doa. Dhahabat dhama' wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan juga telah basah urat-urat saraf dan telah tercatat pahala dengan izin Allah. Ya, baru Anda makan kurma, baru Anda minum air ya. Karena memang walaupun haus, kurma sunnahnya Nabi begitu. Makan kurma dulu walaupun satu butir, apalagi kurma basah, baru kita baca bismillah, kemudian baca doa tadi iftar, baru kemudian kita minum ya. Nah setelah itu sholat maghrib dulu. Kalau Anda duduk di situ makan langsung ayam goreng, ayam bakar, goreng-gorengan dan segala macam, berat, susah sholat maghribnya. Dan perut kita juga kaget. Kalau sudah sholat maghrib, kembali baru kita makan main course, ya, yang maksudnya makanan beratnya. Jadi bukan tidak boleh. Ini kesempatan menatahnya di bulan Ramadan itu. Jadi penataan dari sisi ibadah, penataan dari sisi kesehatan, semuanya ada di bulan Ramadan. Ya, ini luar biasa. Belum lagi dia adalah lembaga training tadi saya bilang terbesar karena di dunia ini semua muslim ikut programnya kecuali sebagian aja di antara mereka. Jadi kita harusnya maksimalkan ya, kesempatan-kesempatan emas seperti ini dalam menyambut Ramadan. Belum lagi kita juga perlu tahu umur kita terbatas ya. Bukan saya takut-takutin, tapi umurnya terbatas Bu. Sehebat apapun ibu jaga kesehatannya dengan makanan yang sehat, udara yang asri, olahraga yang cukup. Kalau ajal datang, Allah berfirman, "Fa'idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau ajalnya sudah datang, tidak akan diterlambatkan ataupun dimajukan sesaat. Gak bisa. Pasti akan meninggal. Saya ingat betul dulu di kota Makassar ada paman kami, profesor pakar di bidang ekonomi, Masya Allah, meninggal di umur 46 tahun kalau tidak salah, belum 50 tahun. Sehat tadinya, gak ada masalah. Namanya harum secara nasional dan segala macam. Subhanallah, dia pulang dari ngajar, tiba-tiba keluar darah dari hidung, dibawa ke rumah sakit, ternyata ada masalah di urat saraf di bagian otak belakang, dan akhirnya membuat beliau tidak sadar sebulan. Habis itu dalam kondisi di rumah sakit terus meninggal dunia. Di rumah beliau ada tantenya, itu dalam kondisi sudah susah jalan karena sudah berumur. Umurnya 70 tahunan itu, 60 tahun lebih atau hampir 70 tahun waktu itu. Bedanya 20 lebih hampir 30 tahun sama paman. Tapi yang meninggal lebih dulu pemilik rumah, baru kemudian yang si nenek ini, tantenya beliau, nenek kami, itu meninggal. Dan setelah meninggal paman ini mungkin nenek kami ini masih hidup sekitar 7-8 tahun ke depannya, seingat saya. Artinya begitulah ajal kalau datang ya. Nah sebelum ajal datang, jangan sia-siakan, ini kesempatan. Ya, kesempatan emas memperbanyak amal soleh. Ingat di akhirat nanti ada 3 orang yang menyesal. Penyesalan pertama adalah orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Itu penyesalannya abadi. Karena mereka sekali masuk neraka nggak bisa keluar. Itu kalau ibu mau baca, dalilnya surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99 sampai 115. Ya, itu bicara tentang orang-orang kafir yang menyesal nanti ya di hari kiamat. Coba dibuka surah Al-Mu'minun surah nomor 23 dimulai dari ayat 99 ya. Saya akan bacakan ya. Sekali lagi surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99. Allah berfirman sampai 115, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu
hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, baru dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ini penyesalan orang kafir nih. Begitu dia lihat malaikat maut, dia baru nyesal karena tidak ada yang bisa menahan malaikat maut, tidak ada yang lihat kecuali dia. Maka dia mengatakan, wahai Tuhanku, tolong tahan sebentar, jangan dicabut nyawaku ini, kembalikan aku dulu di dunia. Untuk apa? Apakah untuk makan makanan favoritnya, untuk kumpul sama teman-temannya, untuk melanjutkan proyek-proyeknya? Enggak. Perhatikan ayat 100-nya. Penyesalannya mereka apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar, dia minta kembali dunia untuk apa? Agar aku berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Maksudnya barzakh, di kuburan. Mereka akan disimpan di kuburan sampai nanti hari kebangkitan. Jadi ini tentang penyesalan orang kafir. Tentu masih berlanjut, saya akan bacakan ayatnya. Tapi di sini yang saya bilang penyesalan pertama tadi tentang orang kafir. Maksudnya orang munafik, orang musyrik. Seperti nanti mereka menyesal. Minta dikembalikan hanya untuk beriman, hanya untuk beramal saleh. 101-nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Jadi maksudnya kalau meninggal nanti dibangkitkan hari kiamat, orang saling lari. Orang tua lari dari anak, anak lari dari orang tua, suami dari istri, istri dari suami, takut dituntut. Itu Allah sebutkan dalam firman yang lain, yauma yafiru mar'u min abi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Pada hari kiamat orang lari dari ayahnya, dari ibunya, dari pasangan hidupnya, dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu orang mau menyelamatkan dirinya masing-masing gitu ya. 102-nya, faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa yang pada hari kiamat dibangkitkan nanti ketimbangan amal kebaikannya berat, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. 103-nya, waman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Maksudnya timbangan amal solehnya ringan, dosanya lebih berat, dia merugikan diri sendiri karena mereka kekal di dalam neraka jahanam. Nah ini ayat turun tentang orang-orang kafir ya, tapi juga menyinggung kalau ada orang yang amal solehnya lebih sedikit daripada dosanya, nanti dia akan masuk neraka. Apa yang terjadi di neraka? Allah masih menyampaikan di 104-nya, talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Nah, di sini ada sebuah hadits yang menjelaskan, yang dimaksud dengan cacat adalah saking panasnya neraka sampai membuat kedua bibir orang kafir dan orang musyrik di neraka itu meleleh, membesar, sampai yang bagian atasnya bisa dilipat ke kepalanya dan bagian bawah sampai ke pusar perutnya. Itu kalau ibu bisa cek nanti ya, tinggal searching di Google, tafsir surah Al-Mu'minun ayat 104. Itu nanti ibu akan dapatkan hadis ini yang saya bilang. Jadi mereka cacat, maksudnya mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu keadaannya. Lalu Allah ajak bicara ahli neraka. Allah bilang di 105-nya, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian tapi kamu selalu mendustakannya? Sudah ada seorang alim ulama muslim menyampaikan, sudah ada keluarga menyampaikan, sudah sampai lihat cuplikan di media. Bukankah sudah sampai peringatanku tapi kalian mendustakannya? Maka di ayat 106-nya ahli neraka itu mengakui kalau di dunia tidak ada orang yang tidak sampai kepada dia. Allah sampaikan kepada dia dengan cara Allah sendiri ya. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami sendiri dan adalah kami orang-orang yang sesat. Mereka akhirnya akui kalau mereka salah, tapi pengakuan ini tidak ada manfaatnya di hari kiamat, tidak bermanfaat sama sekali di hari kiamat. Lalu Allah berfirman, maka Allah menyampaikan tentang perkataan mereka mohon di ayat 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami masih juga kembali pada kekafiran, sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ayat 105-nya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah di dalam dengan hina di dalamnya dan jangan kamu berbicara dengan aku. Ayat 108 ini Bu, ada hadis yang menjelaskannya. Ahli neraka nanti akan memanggil penjaga neraka dari malaikat agar menjawab mereka. Mereka minta tolong, minta sama Allah keringanan karena 24 jam semua siksaan. Non-stop, tidak ada toleransi, nggak ada negosiasi, nggak ada apa-apa, siksaan aja terus. Maka para malaikat tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Terus disiksa. Setelah 40 tahun para malaikat mengatakan percuma, nggak ada negosiasi. Maka mereka menyeru Allah. Kata Nabi SAW, mereka panggil, ya Allah tolong. Allah ini sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi itu bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan patuh. Nggak boleh kita kafir atau kita maksiat lalu kita berpegang pada Allah Ar-Rahman, Rahim. Itu nggak adil. Kita harus tahu ada sifat Allah yang lain. Allah itu syadidul iqab, berat siksanya. Ya, Allah itu dzuntiqam, pembalas yang sangat kuat gitu ya. Itu yang kita harus pegangi. Di sini karena waktu di dunia sudah dikasih kesempatan mereka tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh, maka dikekalkan neraka dan mereka mohon kepada Allah. Waktu mereka mohon, Allah enggak jawab mereka seumur dunia. Kata Nabi SAW, berapa miliar tahun Allahu a'lam. Seumur dunia berapa miliar tahun. Dan kita perlu tahu ibu-ibu sekalian, kita ini manusia di muka bumi ini adalah makhluk terakhir ya. Makhluk terakhir. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, sudah ada tumbuhan, ini semua sudah ada, ini bukan baru. Waktu Nabi Adam turun, bumi sudah ada, semua penduduknya sudah ada. Jadi ini kita makhluk terakhir gitu ya. Maka pada saat itu Allah tidak jawab seumur dunia. Artinya bisa miliaran tahun. Setelah itu pun, kata Nabi SAW, Allah jawab dengan surah Al-Mu'minun 108 kepada penghuni neraka itu. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan setelah seumur dunia ini enggak dijawab, Allah masih mengatakan pada mereka, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kamu pernah berbicara dengan aku. Akunya hanya besar kata ganti Allah. 109-nya Allah menjelaskan kenapa Allah marah banget sama orang-orang kafir di neraka itu. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sungguhnya dulu di dunia, kalian tahu ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia sambil mengatakan, ya Tuhan kami. Ini maksudnya orang-orang beriman. Kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu 110 Allah jelaskan tentang sikap mereka terhadap orang-orang muslim. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu menjadikan mereka sebagai buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku, dan adalah kamu selalu menertawakan mereka. Apa itu muslim, apa itu jilbab, apa itu orang-orang yang jangan begitu diolok-olok, orang yang justru dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. 111-nya kata Allah, inni jazaituhumul yaum bima sabaru annahum humul faizun. Maka sungguhnya aku memberi balasan kepada orang-orang beriman yang kalian olok-olok di dunia itu di hari ini, di hari kiamat, karena kesabaran mereka, tetap mereka teguh berpegang teguh pada perintah dan laranganku, kerjakan perintah tinggalkan larangan, ya, sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menang. 112-nya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Lalu Allah kembali bertanya kepada orang-orang kafir di neraka, orang musyrik, orang munafik, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Maka 113-nya mereka mengatakan, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi hanya sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. Jadi di sini kalau ibu mau tahu dahsyatnya mati itu, dan kita harus hati-hati, mirip dengan orang tidur. Kita kan tiap hari selalu tidur ya. Nah, kita ngantuk, letakkan kepala di bantal, terus hilang. Nah, begitu kalau kita meninggal tuh, sekejap kita nggak tahu. Tapi masalahnya bukan hanya meninggal selesai masuk tanah, akan ada pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat seperti biji sawi kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara.
dan siapa yang berbuat seperti Bisau dari keburukan akan diperlihatkan dan akan diminta atau didatangkan hukumannya. Jadi akan datang. Makanya kata Nabi SAW, al-maut an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, kalau seseorang itu tidur, kata Nabi SAW, ruhnya keluar, tapi bukan keluar dicabut oleh malaikat maut, keluar. Kalau Allah izinkan dia kembali, hiduplah dia. Kalau Allah tahan, maka wafatlah dia. Nah seperti itu. Berarti mati itu bisa datang setiap saat. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu segala macam. Jadi jangan disia-siakan waktu. Nah orang-orang yang masuk neraka nanti ditanya sama Allah. Anggap dia hidup 70 tahun, 100 tahun. Kaumnya Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun. Ya. Ditanya sama Allah, berapa lama kamu hidup dulu di dunia? Mereka bilang cuma sehari atau setengah hari. Seperti orang mimpi. Mirip mungkin ibu-ibu kalau ketemu sama temannya yang SD, SMP dulu. Pernah nggak ketemu ya? Terus tiba-tiba kita ngobrol, masih ingat nggak dulu? Padahal ini cerita sudah 20-30 tahun yang lalu. Kayak baru kemarin. Nah begitu nanti dia orang meninggal. Oh kayak begini. Itu orang kalau masuk surga nanti historinya dari dia lahir dari rahim ibunya sampai dia wafat. Itu oh ini cerita hidup saya ini. Pendek begini saja gitu. Maka mereka mengatakan, ya, kami hanya tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. 114-nya, qala illa bithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah mengatakan, kamu memang tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Memang cuma sebentar kamu di bumi. Kalau kamu sungguhnya mengetahui. Ayat 115 terakhir, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia? Tidak ada tujuan, tidak ada maksud, tidak ada perintah, tidak ada larangan, ya, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah ini dari ayat 99 sampai 115 tentang penyesalan orang-orang kafir itu. Ini golongan penyesalan yang pertama. Dan Allah selalu hubungkan neraka bagi mereka dengan kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya. Nah penyesalan orang yang kedua adalah orang-orang mukmin yang banyak dosanya. Dia beriman, dia kaum muslim, tapi dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Ini dikenal dengan istilah usatul mukminin. Ya, orang-orang mukmin yang masih banyak dosanya, ya maksiatnya gitu ya. Nah orang-orang seperti ini ya, disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis, diantaranya kata beliau nanti mereka akan masuk ke dalam neraka sampai dosa mereka bersih, lalu kemudian mereka dikeluarkan dan masuk ke dalam surga, gitu ya. Dan pada saat mereka dikeluarkan dari neraka, kata Nabi SAW, sebagian besar tubuh mereka dalam kondisi lebam, hangus, gitu ya, dikeluarkan. Dan nanti mereka akan diletakkan di sebuah sungai namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Ditaruh di situ, kemudian ahli surga pun ikut memercikkan mereka dari air sungai itu sampai akhirnya mereka ya tumbuh seperti tumbuhnya tanam-tanaman yang muncul yang tumbuh di saluran air, kata Nabi SAW. Tidakkah kalian lihat dia berwarna hijau kekuning-kuningan dan masih lemas? Nah begitulah keadaan mereka. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga dan mereka mendapatkan julukan Utaqa'ur Rahman, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah yang Maha Pengasih, gitu ya. Sebagian ahli surga sempat dalam hadis kata Nabi SAW memberikan julukan mereka Juhannamiyun, mantan penghuni neraka. Tapi Allah mengganti julukan itu dengan Utaqa'ur Rahman atau orang-orang yang zat Maha Pengasih bebaskan, gitu ya. Nah itu golongan yang kedua yang menyesal. Kenapa penyesalan mereka walaupun nanti masuk ke dalam surga? Karena memang mereka disiksa di neraka. Tersiksa dulu ya. Dalam sebuah hadis yang lain, ini hadis yang agung sekali berhubungan dengan masalah orang yang terakhir keluar dari neraka dari penghuni surga. Jadi dia banyak dosanya, masuk ke neraka dulu. Setelah dibersihkan ya dosanya, dia sudah bersih betul-betul dosanya, baru dikeluarkan. Kata Nabi SAW akan keluar dari neraka penghuni surga yang terakhir. Tidak ada lagi setelah dia. Di dalam itu sudah orang kekal, kafir, munafik, musyrik gitu ya. Waktu dia keluar dalam kondisi setengah tubuhnya hangus, setengahnya tidak. Berasap, dia berdiri, dia jatuh, berusaha melarikan diri dari neraka. Dia pikir dia takut dimasukkan lagi, padahal sebenarnya sudah jadwalnya dia keluar gitu ya. Sampai pada saat dia sudah jauh dari neraka, dia mengatakan alhamdulillahilladzi anjani minki. Segala puji dan puja kepada Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu, ya, dari neraka maksudnya. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada dia sebuah pohon. Karena dia sudah sekian mungkin 1000 tahun di neraka,
dia tidak tahu, tidak pernah lagi merasakan sejuknya udara. Maka begitu lihat pohon dia semangat sekali. Maka dia mengatakan, ya Allah, saya ingin sekali pohon itu. Lalu Allah mengatakan, hai anak Adam, apakah kalau saya berikan kamu pohon itu kau tidak akan minta lain? Dia bilang, tidak ya Allah. Maka Allah pun sampaikan dia ke pohon itu. Sampai di pohon itu dia nikmatin pohon itu segala macam. Di naungannya kena di neraka ini panas, api dari semua penjuru, gelap. Teriakan orang-orang, wah darah dan nanah di mana-mana. Sekarang dia keluar, dia rasa nikmat. Dan kata Nabi SAW, dia mengira dia adalah orang yang paling besar nikmat Allah padanya. Padahal dia ini orang paling sekecil nikmat. Gak lama kemudian Allah perlihatkan dia ada pohon, ada air, gitu kan. Lebih bagus dari yang pertama. Dia tertarik, tapi dia malu sama Allah. Dia sudah janji gak mau minta lagi. Tapi dia bilang, ya Allah, saya minta yang itu. Kalau Allah mengatakan, wahai anak Adam, bukankah kau sudah janji tidak akan minta? Dia bilang, itu saja ya Allah. Disampaikan ke sana. Pas tiba di sana, dia nikmatin segala macam. Lalu Allah perlihatkan dia pintu gerbangnya surga. Nah, itu pertama kali dia lihat semua. Dia lihat pintu gerbang. Ini bukan pintu gerbang kayak restoran ini. Pintu gerbang istana raja dunia yang mungkin tingginya 10-20 meter. Enggak. Ini pintu surga, kata Nabi SAW, daunnya pintu surga itu dari satu pintu tiang ke tiang sebelah itu jaraknya 40 tahun. Besar sekali, pintu gerbang yang besar dan baunya tercium dari jarak 40 tahun. Sebelum surga, 40 tahun tercium bau wanginya. Jadi itu luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa yang membunuh Mu'ahad, Mu'ahad itu orang kafir yang bawa dalam perdamaian umat Islam. Kalau ada umat Islam yang bunuh seorang Mu'ahad, Mu'ahad sekali lagi orang kafir yang ada akad perdamaian dengan umat Islam. Ini gak boleh dibunuh. Baru orang Islam bunuh, maka si muslim ini tidak akan mencium bau surga dan bau surga tercium dari jarak 40 tahun, kata Nabi SAW gitu. Dia lihat istana, dia lihat pintu gerbang itu. Dalam sebuah riwayat dia katakan, ya Allah, pintu gerbang itu. Dia belum minta masuk ke dalam. Karena kagumnya dengan pintu itu. Allah mengatakan, bukankah kau sudah janji tidak akan minta? Cuma pintu itu ya Allah. Kemudian disampaikanlah dia, setelah Allah mengatakan betapa banyak kau banyak mungkiri janjimu wahai anak Adam. Kemudian dia pun setelah masuk berdiri di depan pintu surga, dia lihatlah ahli surga. Dengan baju-bajunya, dengan istananya, dengan dayang-dayangnya, dengan segala macam. Maka dia pun mau minta sama tapi malu. Cuma ini surga. Maka dia pun minta, mengatakan, ya Allah surgamu dan saya tidak minta lagi. Maka Allah mengatakan, hai anak Adam, berapa banyak kau pungkiri janjimu. Apakah kau ridho, kata Allah SWT, kalau aku memberikanmu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Mana raja terkaya dunia? Apapun yang dimiliki saya kasih kamu di dalam istana surga nih. Tentu kalau kita bicara raja terkaya dunia ini, ya Nabi Sulaiman. Gak ada lagi, karena Nabi Sulaiman minta kerajaan, tidak boleh orang yang sebelum dan sudahnya sama dengan dia gitu ya. Maka anggap kerajaan Nabi Sulaiman bisa bicara sama hewan, bisa terbang, ya, bisa bahasa burung, semut. Ya. Tapi ini asli ya. Ini Nabi Sulaiman, bukan yang kayak di Indonesia gitu ya. Maka dia pun minta masuk ke dalam surga dan Allah mengatakan begitu. Dia mengatakan, saya ridho hai Tuhanku. Kalau seperti yang dimiliki Raja Sulaiman, di dunia aja dia bukan raja gitu kan. Dikasih, Allah mengatakan, dan kau akan dapat yang semisalnya. Double. Dia bilang, saya ridho hai Tuhanku. Allah mengatakan, kau akan dapat yang semisalnya. Allah ulangi sampai 10 kali. Jadi ini orang yang paling rendah derajatnya di surga. Paling rendah seperti 10 kali kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu luar biasa. Maka dia pun saking gembiranya, kata Nabi SAW, dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dibalik sama dia. Saking gembiranya, harusnya dia bilang, ya Allah engkau Tuhanku, aku hambamu. Dia mengatakan, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Lalu Nabi SAW tertawa sampai urat leher beliau terlihat. Lalu orang itu dimasukkan dalam surga. Dia nikmatin surganya, dayang-dayangnya, istananya, segala macam. Sambil, kata Nabi SAW, dia mengira dia penghuni surga yang paling besar nikmatnya. Padahal ini orang yang paling rendah. Tetapi yang kita sedang bahas adalah penyesalan dia di saat dia masuk ke neraka. Harusnya dia bisa masuk surga dari awal. Cuma dia melalui neraka dulu karena harus bersihin dosa-dosanya. Nah, penyesalan yang ketiga adalah penyesalan orang beriman yang langsung masuk surga. Jadi pada saat dia sudah ditimbang amal, ternyata amal solehnya lebih berat dari dosanya. Masuk surga lah dia.
Tapi dia tetap ada penyesalan di sini. Penyesalannya kenapa? Karena sebenarnya kalau dia tidak lakukan dosa-dosa misalnya, atau dia maksimalkan daripada dia cuma sholat wajib, dia sholat sunnah juga. Daripada dia sholat duha 2 rakaat, dia sholat 4 rakaat. Daripada dia cuma khatam Quran sebulan sekali, dia khatam seminggu sekali. Nah, ini kalau dia kerjakan kan ada ekstra tambahan. Cuma dia kalau sudah masuk surga, ibu-ibu sekalian, dia nggak bisa perbaikin. Ingat ya, coba renungi potongan firman Allah ini. Setelah menyebutkan surga, Allah selalu mengatakan apa? Khalidina fiha, kekal selama di dalamnya. Apa maksudnya ini? Kalau ibu masuk misal kita anggap surga itu 1 sampai 10. Angka ini cuma supaya mudah pahami, 1 sampai 10. Ibu misalnya dengan amal yang ibu kerjakan, ibu masuk di angka 4. Yang tertinggi angka 10. Kita begitu masuk di angka 4, khalidina fiha, kekal selamanya. Nggak bisa pindah ke 5, ke 6, nggak bisa lagi. Kalau di dunia ini, kita masih bisa naik jabatan kan? Kita masih bisa perbaikin ekonomi kita. Sekarang income saya 10 juta, saya mau 20 juta. Tinggal dia berusaha. Di surga nggak bisa. Sekali masuk, itu kepemilikan abadi. Memang satu sisi, kita bahagia karena itu selamanya milik kita. Di dunia ini kan kepemilikan sementara. Ibu punya sertifikat tanah, rumah, ibu punya BPKB kendaraan, itu nama ibu betul, tapi ini sementara. Ibu meninggal jadi warisan milik orang lain. Berapa banyak orang di antara kita beli rumah bekas rumahnya orang. Dia yang bangun, dia yang tata, kita yang nikmatin. Begitu dunia, tidak ada kepemilikan abadi. Tapi surga sekali kita dapat, itu khalidina fiha. Cuma satu sisi yang lainnya, kita nggak bisa perbaikin level kita. Kapan kita bisa perbaiki level? Misalnya daripada angka 4, saya bisa sampai 9 atau 10. Itu di sini di dunia. Nah, orang yang suka melalaikan amal-amal solehnya di dunia, semua sholat duha, kan cuma sunnah. Nah, selalu begitu. Pasti beda dia sama temannya yang tidak tetap mau komitmennya. Sunnah tetap saya kerjakan misal. Nah, pasti beda derajatnya. Ya, dalam satu hari saja kita sudah bisa sangat jauh perbedaan jarak kita di surga sama orang di sebelah kita. Misal hari itu dia sholat subuh on time misalnya, atau dimulai dengan sholat tahajud lah. Dia sholat 11 rakaat misalnya, kita cuma sholat 2 rakaat misal, atau kita cuma witir. Kita sholat subuh berjamaah, dia misalnya sholat sendiri, contoh. Kita duduk sampai terbit matahari sambil berzikir, mungkin dia habis subuh aktivitas yang lainnya. Mungkin kita sholat duha 8 rakaat atau 12, dia cuma sholat 2 rakaat. Mungkin hari itu kita jenguk orang sakit, dia tidak. Mungkin kita baca zikir pagi petang, mungkin dia tidak. Ini hal-hal sepele begini. Kalau diakumulasi satu hari, udah jauh sekali jaraknya di surga. Satu hari. Kalau 1 bulan, kalau 1 tahun, kalau 10 tahun, itu banyak banget. Jadi jangan pernah dianggap remeh ya. Makanya kata Nabi SAW, La tahkiranna minal ma'rufi syai. Jangan kalian pelit-pelit dengan satu kebaikan. Nah, momentum, kita kembali ke bahasan kita. Momentum Ramadan ini, Bu, betul-betul harus menjadi momentum penggerak keimanan kita. Karena kalau tidak lebih semangat ibadah di Ramadan, kapan kita mau semangat nih? Semua orang puasa, semua orang sholat malam, mayoritasnya maksud saya. Semua orang berzikir, semua orang jadi baik lah. Umumnya begitu kan? Kalau ini tidak bisa membuat kita baik, lalu kapan? Makanya Nabi Muhammad SAW pernah naik di atas mimbar, Bu, mimbar beliau. Baru di anak tangga pertama, Nabi bilang amin. Naik tangga kedua, Nabi bilang amin. Tangga ketiga, Nabi bilang amin. Setelah turun dari ceramah khutbah beliau, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami dengar Anda bilang amin 3 kali, belum pernah kami lihat Anda lakukan ini sebelumnya. Ini apa maksudnya? Kata Nabi SAW, tadi waktu saya lagi di mimbar, Jibril datang dan menyampaikan kepada saya, hai Muhammad, doakan kecelakaan. Ya. Bagi orang yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi, sementara dia belum diampuni. Bilang amin, kata Nabi SAW, amin. Maksudnya apa? Sebulan penuh di training, kalau hari pertama masih lemas, hari kedua harus lebih baik dong. Minggu pertama mungkin masih kurang, pekan kedua kita masih bisa kesempatan memperbaiki. Kan begitu terus, 1 bulan ini bukan main-main. Kalau sampai Ramadan keluar, dia tidak diampuni, tidak bertambah imannya, ilmunya, maka kecelakaan. Jibril suruh doakan, celakaan orang itu. Bilang amin, amin. Diaminkan. Ini kalau doa Nabi Muhammad SAW berarti dikabulkan. Artinya opsinya di Ramadan. Tingkatkan iman dan amal saleh, kita beruntung atau kita dapat doa kecelakaan. Ini luar biasa. Yang kedua kata Nabi SAW, Jibril mengatakan, doakan kecelakaan. Orang yang menemukan atau mendapati kedua orang tuanya
atau salah satunya kemudian keduanya atau satunya tidak membawanya masuk ke dalam surga. Tidak berbakti, malah durhaka selama hidupnya. Bilang kecelakaan buat dia, bilang amin, amin. Yang ketiga, Jibril mengatakan, hai Muhammad, kecelakaan dan doakan kecelakaan bagi siapapun yang mendengarkan namamu disebutkan depannya dan dia tidak baca salawat kepadamu. Katakan amin, amin. Gitu. Tapi di sini saksi bahasan kita termasuk Ramadan, gitu kan? Makanya tema kita ini berkisar, kita bukan menyebutkan tentang keutamaan Ramadannya. Karena saya yakin keutamaan puasanya, keutamaan sholat tarawihnya, zikir, ini bahasanya sudah umum, kita bisa tahu. Tapi bagaimana kita punya satu bahan bakar keimanan yang tadi kita bahas satu zaman ini, itu supaya ibu jadikan ini bahan bakar 1 bulan, supaya semangat dalam beribadah, karena ini bulan luar biasa. Pelatihan massal, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan kesehatan, luar biasa deh, ya, susah sekali digambarkan. Makanya para ulama salaf itu, kalau selepas Idul Fitri, mereka berdoa 6 bulan berturut-turut agar semua amal Ramadannya diterima. Sisanya 5 bulan lagi ke depan sampai Ramadan, mereka mohon agar disampaikan di bulan Ramadan. Karena ini bulan pelatihan. Ramadan akan membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya tutup dengan ini, saya berharap nanti jangan dijadikan Ramadan hanya bulan untuk uji coba, ya. Tes saja. Ya udah, saya tes saya keimanan saya, kerajinan saya. Oh, ternyata saya bisa ya. Begitu Idul Fitri, lisannya bilang alhamdulillah, tapi salah tempat. Seakan-akan orang kan harus bilang alhamdulillah saya sekarang sudah siap dengan ilmu Ramadan, saya sudah terlatih sebulan sholat malam, terbiasa 1 bulan puasa, terbiasa mengaji, terbiasa menjaga anggota tubuh dari yang haram. Alhamdulillah sekarang saya praktekin, itu idealnya. Tapi orang banyak tidak begitu. Alhamdulillah, kenapa? Alhamdulillah tidak puasa lagi, alhamdulillah tidak lagi tarawih, alhamdulillah tidak perlu tutup aurat, alhamdulillah tidak perlu zikir. Ini masalah. Alhamdulillah sudah bisa lagi pacaran tuh buat dosa. Nah, ini jadi masalah ini. Dan itu sering terjadi di Ramadan. Padahal sebenarnya sayang banget ya. Orang kalau ikut kursus mobil, ya Bu ya, sudah mahir dalam seminggu atau 1 bulan, habis itu nggak pernah bawa mobil, kan kurang manfaatnya. Jadi seperti itu. Sayang banget. Padahal Ramadan itu untuk bekal 11 bulan ke depan. Ramadan yang akan datang tingkatkan lagi imannya untuk 11 bulan ke depan. Terus begitu sampai kita bertemu dengan Allah, maksimal derajat di surga yang kita bisa dapatkan. Ya. Oleh karena itu kesempatan emas. Dan kuatkan apa yang kita minta kepada Allah. Di tadi penyesalan yang ketiga ya, tentang orang masuk surga tapi mungkin dia dapat di level 4, harusnya bisa 10. Bukan hanya sekedar amal soleh ya, tapi kuatkan dengan selalu berdoa. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga, minta firdaus, minta yang tertinggi. Ya, walaupun amal kita anggap tidak cukup untuk situ. Karena doa bisa saja. Allah kalau mau kasih dengan kemahamurahan Allah, Allah bisa kasih. Walaupun amal kita tidak cukup, gitu kan? Allah bisa kasih. Maka kuatkan dengan doa, selalu minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan batasi dan mengatakan sudahlah nggak apa-apa, yang penting saya masuk surga. Ya Allah kasih nanti, tapi derajat paling rendah, oke nggak masalah. Orang boleh tamak dengan rahmat Allah Bu ya. Ibu sudah sehat, minta ditambah kesehatan. Ibu sudah kaya, minta diberkahi lagi, itu boleh. Tamak dengan rahmat Allah. Boleh kita tamak dengan rahmat Allah. Yang tidak boleh itu tamak dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Itu nggak boleh. Rumah dia kita tamak supaya kita yang milikin, nggak bisa. Tapi kalau rahmat Allah boleh. Bahkan saya sering menjelaskan di masalah bab doa, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dipertahankan nikmat yang sedang ada. Kayak kita lagi sehat, minta agar dipertahankan sehat tersebut. Itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan nanti ibu sakit minta supaya disembuhkan. Dua-duanya boleh. Misalnya kita mengatakan, ya Allah pertahankan kesehatan saya ini, kebahagiaan rumah tangga saya, anak-anak saya, dan itu lebih afdal dibandingkan nanti ada masalah baru ibu minta solusinya. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Mohon kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah mampu menyampaikan kita ke derajat tertinggi. Jangan bilang, Ustaz saya kan baru masuk Islam kemarin, memang saya bisa dapat surga yang tinggi. Bisa, kenapa tidak? Mohon kepada Allah SWT. Ada sahabat baru datang dengan baju perangnya Bu di masa Nabi SAW, lalu mengatakan, ya Rasulullah, dia tahu Nabi Muhammad adalah Rasul, tapi dia masih non muslim. Dia bilang, saya masuk Islam dulu atau saya perang dulu? Kata Nabi SAW, masuk Islam dulu. Dia syahadat, belum sholat, belum apa ini, langsung ikut pasukan perang, terbunuh. Waktu Nabi lihat jenazah, Nabi mengatakan dia telah berbuat sedikit dan mendapatkan balasan yang besar. Baru syahadat mati syahid. Kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tamak dengan rahmat Allah Bu ya. Jangan batasi supaya saya kayaknya baru hijrah 2 tahun, nggak mungkin saya dapat derajat tinggi di surga. Itu membatasi diri sendiri. Minta tamak terhadap rahmat Allah. Tidak usah khawatir. Allah itu maha pemurah, maha baik ya. Seperti itulah. Allahu a'lam. Ini bahasan kita berhubungan dengan masalah bagaimana memupuk keimanan dan memunculkan keimanan dalam rangka meraih Ramadan atau mencapai atau menyambut Ramadan nanti supaya kita lebih semangat nanti. Dan di Ramadan maksimalkan momentum itu justru untuk belajar, menambah ilmu, menambah iman, bertobat dari dosa-dosa, karena keutamanya banyak sekali ya, keutamanya sekali. Ada satu buku yang sudah kami susun, judulnya Dahsyatnya Ramadan. Saya tidak tahu teman-teman di bawah ada siapa atau tidak, tapi saya sarankan, bukan karena tulisan saya ya, tapi di sini sudah saya susun berapa belas poin tentang keutamaan Ramadan. Dibukanya pintu surga, dibutulkan pintu neraka, bulan pengampunan, bulan penuh dengan berkah, bulan turunnya Al-Quran, bulan lebih baik daripada 1000 hari, ada hari lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar, dan seterusnya. Umur Ramadan sama dengan haji bersama Nabi. Keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Cuma memang saya bukan bahas tentang keutamaan Ramadan sekarang, tapi saya lebih bahas ke masalah bagaimana memunculkan keimanan agar semangat untuk menyambut Ramadan itu. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Allah mudahkan kita untuk dapat meraih Ramadan yang cukup banyak ke depannya. Berulang-ulang Allah kasih kepada kita dengan kesempurnaan ilmu, kesehatan, panjang umur, dan juga tentunya dengan pahala yang melimpah dan pengampunan dosa yang maksimal. Dan semoga saja juga Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan kita di surga Firdaus kelak sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Semoga semua yang hadir offline